Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa ada di tempat ini, lebih lagi pada saat Dia mengizinkan saya untuk melayani Dia. Karena minggu lalu, persis hari Minggu seperti ini, kami mengadakan perjalanan pulang dari Ujung Genteng kami potong jalan lewat Cikidang, dan ya puji Tuhannya waktu sudah lewat Cikidang itu udah liak-liuk, kami sudah turun 10 kilo menjelang Cibadak karena kendaraan kami tidak berfungsi dengan baik, dan itu masih ada 10 kilo ke Cibadak. Dalam perjalanan saya berdoa dan tidak ada anak-anak juga berdoa. Nah, akhirnya kami sampai di rumah juga dengan walaupun pelan-pelan. Dan di Cikertek juga kita nggak bisa lewat karena ternyata ada jalan yang ambruk. Ya kita berdoa buat Pak Hendra yang sedang menuju ke Bogor karena mau ke Bekasi, pelayanan penjemaatan di Bekasi dengan Pak Samuel. Ya kami paksa masuk ke tol dan kita pelan-pelan. Kendaraan bisa melaju sekitar 50 kilo. Karena di tol minimum 60 kilo. 60 sampai 100. Harusnya kami satu tim, saya dengan 3 anak ikut ke sini harusnya. Tapi 2 anak kami, yang kedua dan yang ketiga dia bilang, kami mau melayani saja. Mereka dapat pelayanan di Immanuel juga, di Yud sama di Umum. Jadi memang selain saya dan istri juga pelayanan, anak-anak juga. Ya puji Tuhan, Tuhan izinkan untuk kami melayani bersama. Mereka ada pelayanan di Yud juga di Umum, anak-anak yang musik. Nah ini yang kalau bukan karena Tuhan saya tidak mungkin ada di sini. Saya bilang sama waktu ibadah komisi pria kemarin, beberapa waktu yang lalu kita ibadah penghiburan Marco ya. Marco itu sama-sama nyanyi ya. Saya bilang sama komisi pria, kalau Tuhan masih izinkan saya ada berdiri di komisi pria kemarin, ya dia masih mau untuk saya melayani dia. Kalau enggak saya nyusul Marco, saya pilih seminggu. Dan di satu keluarga, kalau di satu mobil itu masih 10 kilo, masih beli-beli gitu. Itu yang pertama, ucapan syukur saya. Yang kedua adalah saya mengucap syukur buat gembala, walaupun beliau tidak ada, sedang menuju ke Bekasi. Ibu juga belum pulang, juga majelis jemaat dari Elohim Ministry yang memberi saya kesempatan untuk boleh menyatakan kebenarannya, dan jemaat Elohim Ministry yang memberi saya juga kesempatan untuk menyatakan kebenarannya. 5 tahun yang lalu waktu bapak saya masuk ke IGD, dia sudah tidak sadar. Saya berdoa dan saya bilang sama istri saya pulang dulu ke Solo, dan saya bawa baju semua hitam, kaos hitam, baju hitam, jas hitam, dan 7 biji. Istri saya nanya, kok kamu bawa baju hitam semua? Saya bilang, papa tinggal 1 minggu saja. Dan ternyata benar, 1 minggu. Tetapi waktu hari Kamis, jadi waktu saya datang itu ibu saya tidak bisa masuk, padahal dia istrinya di IGD, di ICU. Dia tidak bisa masuk. Waktu saya datang hari Minggu itu, dia bilang saya anaknya, saya mau berdoa buat bapak saya. Malah saya dikasih masuk sama pihak rumah sakit. Saya doa sama bapak saya bilang kalau sudah selesai, dia sudah berangkat saja. Bapak saya di ICU. Ya, ternyata hari Kamisnya dia membaik. Sore Rabu dia keluar, diizinkan untuk di kamar biasa, tapi masih tidak sadar. Setiap saya jaga, saya tidur di rumah sakit juga, jaga bapak saya. Setiap saya jaga, saya bacakan firman, dia pegang tangan saya. Kemudian waktu selesai saya baca, dia pegang lebih kuat. Tandanya dia minta lagi. Kemudian
Jumat saya pulang karena saya lihat keadaannya membaik. Saya bilang sama kakak saya, ya udah saya pulang dulu ke Bogor karena hari Sabtu saya masih kuliah. Waktu itu masih kuliah STH saya. Hari Sabtu saya kuliah jam 12 itu kakak saya bilang, papa turun lagi. Oke, ya sudah. Subuh jam 3 kakak saya bilang papa udah nggak ada. Jadi persis 7 hari, minggu sampai minggu, dan kami langsung berangkat ke Bogor satu keluarga. Artinya pada saat tadi lagu terakhir katakan bahwa firman berkata kau besertaku. Artinya firman itu yang akan menyatakan kepada kita bahkan apa yang akan terjadi. Pertanyaannya sampai seberapa dekat kita memegang firman itu. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Word of God is the light, atau firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dan anehnya, waktu bapak saya meninggal itu, saya buka catatan-catatan Alkitab dia dan khotbah-khotbah dia. Saya kaget karena bapak saya itu tidak sekolah Alkitab. Dia ada di hutan, di tengah-tengah hutan belantara Sulawesi. Tapi anehnya waktu saya buka catatan dia itu sama dengan apa yang saya pelajari tahun 2017 kemarin. Saya kaget. Artinya pada saat kita mencari dia akan berkenan untuk ditemukan. Pada saat kita mencari kebenaran di dalam Alkitab, maka dia juga akan menyatakan diri. Nah, ini yang kita akan pelajari pagi hari ini. Word of God is the light. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang dari Mazmur 119 dan 105. Pada saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya, diawali dengan dia berfirman. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1. Kejadian 1 dia katakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Bahkan sampai hari ke-6 pun, pada waktu dia menciptakan manusia, ayat 1, pasal 1 ayat 26, berfirmanlah, baiklah kita menjadikan. Tetapi yang menarik adalah pada saat dia menciptakan manusia tersebut, ada peran aktif Allah. Baiklah kita membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Artinya Allah berkreasi di dalam Allah membentuk manusia. Lalu kalau kita lihat di akhir daripada kitab Wahyu pasal 21, Allah juga berfirman menciptakan dunia yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Artinya dengan firman itu Allah menciptakan, memulai sesuatu. Bahkan pada saat dia mengakhirinya dan ingin memulai sesuatu yang baru, semuanya berdasarkan dengan firman. Dalam Allah menciptakan, dalam Allah berkreasi, dalam Allah berkomunikasi dengan kita melalui alam semesta ciptaannya. Disitulah dia ingin menyatakan bahwa dia berkuasa, dia mampu menyediakan. Makanya manusia diciptakan terakhir kali, karena dia ciptakan dulu semuanya. Bahkan binatang pun diciptakan sebelum manusia. Dan sebelum binatang diciptakan juga tumbuh-tumbuhan. Sebelum tumbuh-tumbuhan diciptakan tanah, air. Artinya Allah benar-benar mau menyatakan kepada kita bahwa dia mampu menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Yang ketiga, dia yang mengatur alam ciptaannya. Background pendidikan saya tidak berlaku pada saat 2007 sampai 2009. Saya ada di Kalimantan. Mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi tambang batubara. Pada saat saya dibawa oleh penduduk setempat, kebetulan namanya sama Pak Yohanes,
namanya Pak Yohanes, orang Kristen juga. Dia bilang, saya tahu dari sini Pak. Begitu kami masuk ke wilayah tersebut, 8 orang datang bawa parang panjang-panjang. Mereka hadap kita, yang menyatakan bahwa dia orang setempat dan dia mengetahui daerah situ hilang. Dan saya berhadapan dengan mereka, hanya 2 kata yang saya panggil waktu itu, Tuhan tolong. Alkitab mengajar kepada saya, berserulah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan beban berat lagi, 8 orang kita nggak tinggal bawa parang. Nyawa kita sudah di ujung. Ya, kita mengajar kepada saya, panggil nama Tuhan. Saat itu juga orang yang beringas 8 orang. Saya tidak tahu dari mana akhirnya mereka bisa meninggal. Bukan S1 saya, S2 saya tidak bisa dipakai. Pada saat saya memegang firman pelita bagi hati, maka dia akan membukakan jalan yang kita tidak pernah pikirkan jalan caranya bagaimana. Dunia tidak pernah bisa kasih kita jalan keluar, tapi firman dulu, sekarang, dan selamanya dia tetap sama. Saya katakan bahwa bapak saya tidak pernah sekolah teologi. Dari tahun 77 ada di tengah hutan Sulawesi sampai tahun saya lulus kuliah dia selesai. Tapi Tuhan yang dicari sama bapak saya sama dengan Tuhan yang saya pelajari 2017 yang lalu. Hanya firman tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Selain Allah menyatakan siapa dirinya melalui ciptaannya, Allah juga menyatakan dirinya melalui tulisan, yaitu Alkitab yang diberikan kepada kita. Ini yang kita pakai untuk panduan kita, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita berikan di dalam kehidupan kita. Karena Allah menyatakan dirinya sepenuhnya di dalam Alkitab itu. Siapa dia? Keesaan dia, kekuatan dia, kedahsyatan dia. Bahkan Alkitab juga menyatakan kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia tidak mampu menjadikan dirinya benar, dan hanya melalui firman yang Allah nyatakan, yang tidak mungkin salah untuk kita lakukan, yang kita dapat terlepas dari dosa yang beberapa saat lalu kita peringati sebagai kematian dan kebangkitan. Hanya Allah yang mampu membebaskan kita. Hanya Allah yang mampu melepaskan kita dari dosa. Nah, itu dia nyatakan, itu dia sampaikan melalui Alkitab. Allah dengan kita jauh, tidak mungkin kita campur. Kita tidak pernah tahu, saya katakan tadi yang saya saksikan, satu langkah kita keluar dari rumah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi sejauh-jauhnya Allah, sejauh-jauhnya pikiran kita dengan Allah, dia mau menyatakan dirinya, dia mau memberitahu kepada kita yang harusnya dia murkai, tapi dia kasih tahu, ini yang harus kamu lakukan. Sebab itu beberapa waktu lalu kita peringati, dia mau mati, hanya dia mau menyatakan siapa dirinya, dan hanya dia mau menyatakan aku mengasihi kamu, dan hanya dia mau menyatakan bahwa ini yang harus kamu lalui, ini yang harus kamu wujud. Dari mana kita bisa tahu? Saya bisa tahu 7 hari ke depan bahwa ayah saya dipanggil. Dari mana? Karena dari sini. Kita banyak belajar dari Alkitab. Penulis Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, dia
hatimu modelnya seperti apa. Daud dikasih tahu sama Tuhan, keluargamu akan menjadi seperti apa. Semua dia kasih tahu. Dia tidak kasih tahu saja hanya yang terjadi, tapi dia juga kasih tahu bahwa terhadap setiap pribadi kita. Itu anehnya Tuhan kita. Nah, itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita coba lihat Mazmur 119 ayat 105. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita baca 105 ini adalah hal praktis. Dia hanya mau kasih tahu saja bahwa firman-Mu, firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi kita mau jalan kemana. Itu praktis. Ini pembahasan praktis. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tahu dan menjadikan firman itu menjadi pelita, supaya pada waktu kita berjalan kita tidak terantuk, kita tidak masuk ke jurang, kita tidak masuk ke lubang. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di dalam 106, Mazmur 119 ayat 106, berpegang pada hukum-hukum Allah. Caranya. Yang kedua caranya, ayat 111, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Kalau tadi berpegang, tidak hanya dipegang, tapi dijadikan panduan di dalam selama hidup kita. Yang ketiga caranya bagaimana? Telah kucondongkan, ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan. Jadi tidak hanya sebagai pegangan, tidak hanya sebagai pegangan dan dipegang dalam hidup kita, tetapi kita juga harus melakukan ketetapan tersebut. Alkitab tidak hanya saya ketemu dengan beberapa orang yang dia sudah baca Alkitab sampai 5 kali, bahkan 6 kali, tetapi dia tidak bisa melaksanakan tersebut. Kalau Bapak Ibu lihat tokoh yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu, dia katakan bahwa saya sudah baca Alkitab lebih dari 5 kali, 6 kali. Tapi akhirnya ditinggalkan keluarganya yang sekarang, dia bangun keluarga yang baru. Cocokkah itu? Sekalipun kita baca Alkitab 5-6 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, pada saat kita tidak bisa melaksanakannya, nah kita tidak bisa menjadikan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Selain caranya, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 menyatakan dia tidak hanya memberitahu caranya, tetapi kita bisa lihat apa yang akan dilakukan oleh firman atas kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat 107. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Dia akan memberi kekuatan pada kita pada saat kita tertindas. Pada saat kita memegang firman itu selama hidup kita dan melakukan dalam kehidupan kita, maka pada saat kita mengalami sesuatu, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita tidak pernah tahu, karena cara Tuhan selalu tidak pernah bisa masuk di dalam akal pikiran. Yang kedua, sekali ayat 110, 109. Aku telah mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Tidak hanya dalam suatu hal ketertindasan kita, bahkan satu kondisi yang mampu untuk mematikan kita, tetapi pada saat kita memegang firman itu, tiap hidup kita dan melaksanakan hal yang akan mematikan hidup kita pun, dia mampu hindarkan. Tidak hanya dalam suatu kesesakan, tetapi dalam hal mau mati saja, dia mampu untuk hindarkan kita. Dan yang ketiga, ayat 110, ada orang-orang yang memasang jerat untuk kita yang kita tidak tahu, tapi pada saat kita memegang firman itu,
setiap hari dan menjalankan dalam hidup kita, Dia yang akan kasih tahu, ada jerat di situ, jangan di situ. Itu yang dilakukan oleh Firman. 119 ayat 105 adalah hal praktis. Bagaimana caranya berpegang pada hukum? Peringatan adalah milik pusaka kita yang harus kita pegang dan melakukan segala ketetapan. Kita lihat beberapa contoh penulis Alkitab yang bisa kita jadikan panduan dan patokan. Kita lihat Musa. Bagaimana dia dapat perintah oleh Tuhan, keluarkan umatku dari Mesir. Dibilang, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak kuat. Padahal Musa punya kelebihan, dididik di dalam kebesaran dan keagungan Mesir selama 40 tahun. Betul. Tapi dia lebih memilih umatnya daripada keagungannya di Mesir. Dengan dia berpegang segala ketetapannya untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Kita bisa lihat dalam Keluaran 4 ayat 21 sampai 23. Kekuatan Musa dengan cara memegang segala ketetapan. Dan pada saat Musa memegang ketetapan tersebut, firman tersebut, perintah Allah tersebut, apa yang dilakukan oleh firman terhadap Musa? Pada saat peristiwa anak lembu emas, Musa mendapat kekuatan di dalam Keluaran 32. Bapak Ibu bisa baca nanti materi ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Pada saat Korah datang dan Abiram ingin iri kepada Musa, emangnya cuma kamu doang Lewi? Korah bilang, saya juga orang Lewi. Tapi firman membela Musa. Pada saat kita memegang segala ketetapan, maka firman juga akan bertindak. Daud, kita lihat Daud. Dia punya kesempatan membunuh Saul 2 kali. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan dia ditombak oleh Saul, 2 kali ditombak oleh Saul. Bukan karena jagonya Daud mengelak, bukan. Tapi karena Allah melindungi dia sekalipun dalam maut. Dan pada saat dia mempunyai kesempatan membunuh Saul 2 kali dan diberi bunga-bunga manis oleh pengikutnya, ini saatnya Tuhan memberikan musuhmu di dalam tanganmu. Daud bilang, jangan pernah menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Pada saat kita tahu kebenarannya, maka firman juga akan membela. Tidak sedikit kita disakiti, tidak sedikit kita dicurangi, tidak sedikit kita juga punya kesempatan membalas orang yang menyakiti kita dan mencurangi kita. Firman bilang, kasihlah musuh. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pembalasan adalah hak. Saya waktu masih sahabat teman juga, dia sekitar 20-30 juta di bawah lenyap. Sakit hati ya. Di dalam pekerjaan juga. Pada waktu meeting dengan pimpinan, mereka hantam saya. Tapi kebenaran tidak pernah salah. Akhirnya juga di dalam keseharian terlihat mana yang emas, mana yang tembaga. Posisi saya bisa menjatuhkan mereka, tapi apakah saya menggunakan posisi untuk menjatuhkan mereka? Tidak mudah bagi saya. Tapi firman yang saya pegang tidak pernah salah, dan itu terjadi. Saya tidak hanya menyampaikan firman. Kita menyampaikan firman gampang, saya tinggal buka buku 4-5 buku, selesai. Tapi bagaimana firman itu juga menjadi pedang buat saya, itu yang tidak mudah. Pada saat kita harus mengampuni, memaafkan orang,
kita juga bisa memaafkan pemaafnya. Daud punya kesempatan 2 kali, tapi dia tidak melakukan itu. Bahkan jerat yang dipasang oleh Saul pun, dia bilang, Daud, saya kasih anakku, tetapi dengan syarat 100 kulit katan orang Filistin. Saul bilang, daripada saya bunuh Daud, mendingan orang Filistin yang bunuh Daud. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai Daud dan dapat mempersembahkan kepada Saul 100 kulit katan orang Filistin. Sudah menang saja masih ditipu. Daud, saya nggak jadi kasih anakmu yang ini ya, saya kasih yang ini ya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Sudah benar masih ditipu lagi. Ditipunya 2 kali. Tetapi apa yang Daud terima? Allah sampaikan, Daud dari keturunan akan muncul, akan hadir Mesias. Daniel juga saudara. Daniel katakan, saya tetap memegang segala ketetapannya. Saya tidak mau menajiskan diri saya dengan makanan raja. Tuhan boleh adu saya dengan petinggi-petinggi yang lain. Dari 10 orang, Daniel bersama dengan rekan-rekannya memegang ketetapan Allah. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya tetap menjadi orang yang paling hebat di tengah-tengah kerajaan Media Persia. Bahkan Daniel menjadi kepercayaan 3 raja di Media Persia. Pada waktu Daniel dijebak untuk dihukum, dicari kesalahannya oleh para petinggi di bawahnya dia, dijebak. Oh, ternyata dia nggak mau memuja patung raja, masukkan ke dalam gua singa. Pada saat raja memasukkan ke dalam gua singa, dia sendiri sedih dan menangis. Firman dapat mengubah orang-orang di sekitar kita tanpa kita harus membalas orang-orang yang berbuat curang, berbuat jahat kepada kita. Firman yang kita pegang dalam kehidupan kita, dia akan membela kita, dia akan memberitahu kepada kita. Bahkan Allah sendiri melalui firman-Nya akan melepaskan kita dari maut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah sebesar usaha kita sebagai anak raja, mempunyai pendidikan yang hebat di Mesir pada zamannya waktu itu, dan kita tahu sampai saat ini peninggalan Mesir adalah peninggalan yang paling besar, yang terus dicari sampai sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah sebesar Daud kita yang mempersatukan Israel dan menjadi raja, bahkan diturunkan kepada Saul dan menjadi tolok ukur, tidak hanya kerajaan tapi dalam penyembahan pada saat itu. Sudah sebesar Daniel kan kita yang menjadi penasehat 3 raja. Kalau kita buka sejarah, 3 raja tersebut ada dalam sejarah, dan Daniel menjadi penasehat raja. Sudah sehebat itukah kita? Apakah pengalaman kita yang mampu menggantikan kebenaran Alkitab ini? Alkitab sekarang sudah nggak valid. Alkitab sekarang sudah kuno. Apakah betul? Dalam satu bacaan Our Daily Bread, kami setiap malam ada ibadah di rumah, dan satu bahasan di situ bahwa ada seorang mahasiswa yang mempertanyakan, masih adakah Tuhan? Apakah Tuhan menjawab doa? Lalu kita saat ini juga bertanya, semua teknologi dalam genggaman kita mau kemana, tinggal buka.
Beda dengan zaman dulu. Kita mau keluar, kita berdoa, Tuhan. Kalau sekarang kita mau pergi, Tuhan tunggu dulu Tuhan, sudah ada GPS tuh. GPS bisa memberikan saya jalan kemana yang saya harus tempuh. Apakah firman ini sudah usang? Apakah firman ini sudah tidak terlalu valid untuk saat ini? Sampai dengan saat ini, pada saat kita memegang setiap ketetapan, menjadikan dalam hidup kita pegang dan melakukan dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya bisa melakukan kepada Musa. Dia tidak hanya bisa melakukan pada Daud. Dia tidak hanya melakukan pada Daniel pada zaman itu. Tapi sampai saat ini kita juga memanggil kita, menuntun kita dalam kehidupan kita. Apakah pendidikan kita, pengalaman kita menjadikan nomor satu dalam kehidupan kita, atau pendidikan kita, pengalaman kita merubah kita, memberitahu kepada kita bahwa semua terjadi bukan karena kekuatan, tapi ada satu kuasa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang menjadikan kerjaan, usahaku, studiku berhasil. Amin. Yang mudah bagi kita untuk tetap berpegang pada segala ketetapan di zaman yang terus berkembang dan teknologi semakin canggih. Tapi kalau kita lihat kecanggihan teknologi, kalau dulu ada teleskop Hubble yang bisa melihat, Hubble sekarang sudah pensiun dan diganti oleh teleskop yang baru lagi, dan dia bisa melihat lebih jauh lagi dan lebih tajam lagi. Pada saat kita melihat itu, apa yang ada di pikiran kita? Ternyata Tuhan itu hebat, dahsyat. Atau kita lebih pro, atau kita lebih melihat teknologinya. Sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan mobil berlomba-lomba, bahkan mobil bisa nyetir sendiri, betul ya? Terus apa kita tidak butuh ini? Teknologi Tuhan ciptakan melalui manusia-manusia yang Allah berikan supaya tercipta teknologi. Karena itu yang Tuhan mau. Pada waktu Dia menciptakan manusia, dikatakan berkuasalah, taklukkanlah bumi. Teknologi bukan berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan, tapi teknologi memberitahu kepada kita bahwa Alkitab benar adanya. Bila firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kehidupan kita, pakai di dalam setiap kehidupan kita, dan kita terus memegang bahwa Dia Allah yang akan terus berbicara kepada kita melalui firman-Nya, memberitahu kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Amin.